Ini Masya Allah. Oh, ini rute-rutenya. Masya Allah. Assalamualaikum. Kam hadi fulus? 80. Samanin? Oh, sananya barusan Soir Arba'in. Oh, ternyata untuk besar 80, untuk kecil berapa? 40 katanya. Assalamualaikum. Kam fulus. Oh, ini ada tulisannya juga ya. Al-Ghamamah. Tuh sahabat, bisa dilihat Masjid Al-Ghamamah. Tuh tulisannya. Ini dari Mas Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Rahmat dari Madinatul Munawwarah. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini saya akan melihat suasana perhotelan yang ada di sekitaran Masjid Nabawi, yang termasuk ring 1, dan juga kita akan melihat tempat yang bersejarah, yaitu masjid yang bersejarah, yang mana di situ pernah terjadi keajaiban saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan khutbah Aid. Dan masjid itu yang akan kita kunjungi adalah Masjid Gumamah. Oleh sebab itu, sahabat-sahabati semuanya, ikuti terus video saya, karena nanti akan banyak tempat-tempat yang bersejarah yang insya Allah akan kami informasikan, khususnya dari kota Mekah dan Madinah. Sebentar lagi kita akan menuju ke Masjid Gumamah. Jangan lupa sahabat-sahabati semuanya untuk like, comment, and subscribe, supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video terbaru tentang sejarah-sejarah yang ada di kota Mekah dan Madinah. Oke sahabat. Masya Allah, tabarakallah sahabat. Di depan kita ini adalah Masjid Gumamah, dan nanti kita akan berkumpul dengan para jemaah yang sekarang masih ada di Masjidil Haram ya. Oke, ini sahabat-sahabati semuanya. Ternyata di sini ada antrian dari bus yang bagi sahabat-sahabati yang ingin melaksanakan ziarah ke kota Madinatul Munawwarah. Jadi bus ini bisa dikatakan seperti bus pariwisata ya. Ini harganya kalau tidak salah sahabat sekitar 86 real. Ini Masya Allah. Oh, ini rute-rutenya. Masya Allah. Assalamualaikum. Kam hadi fulus? 80. Samanin? Oh, sananya barusan Soir Arba'in. Oh, ternyata untuk besar 80, untuk kecil berapa? 40 katanya. Assalamualaikum. Kam fulus? 80? Lakin sokir? Coba ini. Ini untuk besar 80, dan untuk kecil katanya 40 sahabat. Masya Allah, Masya Allah. Dan busnya tingkat sahabat tuh. Ziarah Madinah. Ini haltenya nih. Tuh, ternyata ada bendera Indonesia juga sahabat. Ini rute-rutenya. Ini bisa dilihat sahabat, ini rute-rutenya. Masya Allah, tabarakallah. Tuh, sekarang sudah berangkat sahabat. Dan ternyata di sini ini bukan banyak orang Indonesia juga sahabat yang ada di Madinah, karena biasanya memang sahabat di hari-hari setelah hari raya ini banyak para jemaah baik yang dari kota Jeddah ataupun Madinah ataupun
Mekah sendiri yang ziarah ke Masjid Nabawi ini. Mungkin kita nanti nanya-nanya sahabat kepada salah satu. Assalamualaikum. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Ya kalau boleh tahu nih dari mana Ustaz? Wah ini di prank ini. Kirain siapa sama saya? Alhamdulillah saya dari Indonesia. Saya asal dari Madura Bangkalan. Tempatnya di mana? Tempat apa tuh? Tinggalnya di sini Ustaz? Saya alhamdulillah mukim di Jeddah di Girnata Aziziyah. Oh. Jadi sekarang ini dalam rangka ziarah ya ke sini Dalam ya? rangka ziarah bersama PMI dan WNI. Oh, ada berapa orang nih yang dibawa? Kalau orang kita nggak bisa ngitung, insya Allah kurang lebih 150. Berapa bus itu? 10. 10 bus. Masya Allah, Masya Allah. Dengan Ustadz siapa ini? Saya Agil Arumi. Agil Arumi. Ini Masya Allah, ini juga ketemu dengan Ustadz Azam ya. Masya Allah. Halo ya Ustadz Azam. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Udah dari kapan nih nyampe di Madinah? Kita nyampe tadi malam. Oh tadi malam ya? Sudah ziarah atau gimana? Alhamdulillah sudah ziarah dan alhamdulillah bikin kaget para petugas di Madinah. Oh gitu ya? Para petugas protokol kesehatan pada kaget semua tadi. Karena saking banyaknya ya? Saking banyaknya di Kuba itu tadi malam, Masya Allah, dari depan belakang semua bis berjejer ya. Ini Masya Allah, ini gimana perasaannya setelah tahun kemarin tidak ada ziarah ya? Ternyata sekarang sudah mulai dibuka nih. Kalau kita sebenarnya dengan kondisi sekarang sudah mulai sudah mulai gembira lah karena banyak keringanan dan kelonggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, khususnya untuk program-program ziarah di kota Makkah dan Madinah. Teman-teman sekarang banyak yang memilih ziarah ke kota Madinah karena ini semua PMI yang dari Jeddah, Mekah, terutama antum dari Taif ya? Iya dari Taif. Kalau ke Mekah mereka sudah sering, tapi kalau ke Madinah dari sejak lockdown itu jarang teman-teman kita yang ke Madinah, Ustaz. Oke. Ini sekarang mau kemana nih rencana? Kita sebenarnya program kita ziarah di sekitar sini, mengenalkan tempat-tempat sejarah sekitar Masjidin Nabawi. Karena banyak teman-teman PMI kita yang datang ke sini menjadi ART itu belum tahu tempat-tempat apa saja yang bersejarah di sekitar Masjidin Nabawi. Mereka tahunya cuma Masjidin Nabawi aja. Betul, ini kebetulan banget. Soalnya saya pengen tahu juga nih masalah Masjid Gumama ya. Iya. Ya itu kan antum sudah tahu sebenarnya, insyaallah. Enggak, nanti kita akan ikuti sahabat bersama Ustadz Khairul Azam Al-Farisi, dan bisa mampir juga di channelnya Ustadz Khairul Azam Al-Farisi. Ini seniority. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Fa Islam. Ini Masya Allah sahabat, ini ternyata saya ketemu dengan Ustadz Azam, dan Insya Allah beliau akan menjelaskan nanti apa sih yang terdapat sejarah di Masjid Gumama ini ya. Sebenarnya guys, dia sudah lebih tahu guys. Dan alhamdulillah sahabat, juga saya ketemu dengan yang lagi viral nih, Shirley Banten nih. Masya Allah, Masya Allah. Ini. Tapi ini kayaknya orang Indonesia juga ya, banyak juga orang Indonesia ya. Apa ya, nggak keberatan ya Pak ya? Insyaallah tidak. Ya. Buat Madam Shirley dan Terima Faiz. kasih. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Ini Ustadz ingin tahu Ustadz, ini sebenarnya apa sih yang ada di sejarah dari Masjid Gumama ini apa Ustadz? Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Gumama ini teman-teman menjadi tujuan kedua ya ketika kita berziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Selain Masjidin Nabawi, para peziarah biasanya selalu datang ke tempat ini, tujuannya tidak lain hanya untuk mengenal lebih dekat sejarah perjuangan Islam di masa lampau. Termasuk di belakang kita ini bisa dilihat di situ ada tulisannya Masjid Al-Ghamamah. Al-Ghamamah itu kalau bahasa Indonesianya sahabat-sahabat semua bisa dibilang dengan masjid atau awan yang menaungi atau awan mendung lah istilahnya. Kenapa bisa disebut dengan Masjid Al-Ghamamah? Di sini ada dua versi. Banyak versi sebenarnya. Karena dulunya di sini ini lapangan. Jadi dulu Masjid Nabawi di situ. Masjid Nabawi di sana, dan di sini dulu adalah lapangan luas lah ya, yang sering digunakan untuk
melaksanakan sholat Id, karena kalau sholat Id itu memang sunnahnya di lapangan. Di lapangan, kan? benar-benar. Gitu. Lebih utama di lapangan. Kemudian di sini tanah lapang, dan di sini sering digunakan untuk sholat Id. Terutama peristiwa penyematan atau penyebutan Masjid Al-Ghamamah itu terletak ketika Rasulullah melakukan sholat Id terakhir beliau. Sebelum beliau wafat, beliau ini versi pertama melakukan sholat Id di sini, dan ketika itu khutbah Rasulullah pada sholat Id itu teramat panjang. Kemudian sampai matahari naik agak tinggi dan sinar matahari mulai memanasi tubuh mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga saat itu ketika awan sebagai makhluk Allah, ya, beliau rela mengorbankan dirinya datang langsung menaungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di sini melakukan khutbah sholat Id. Kemudian versi yang kedua dia mengatakan ketika Madinah itu mengalami paceklik, musim panas yang begitu berkepanjangan, Rasulullah melakukan sholat istisqa di tempat ini. Belum selesai sholat istisqa itu selesai, maka awan langsung datang di atas sini dan menaungi para jemaah, kemudian turunlah hujan. Nah, itu versi kedua. Jadi banyak versi sebenarnya dari tempat ini. Cuman yang paling unik juga ada sejarah yang paling penting, teman-teman. Di tempat ini awal mula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat gaib untuk Raja Najasyi. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwa Raja Najasyi ini seorang raja di mana beliau yang membantu atau melindungi para sahabat-sahabat Rasulullah ketika hijrah ke Habasyah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah itu sahabat Rasulullah itu hijrah ke Habasyah dan dilindungi oleh Raja Najasyi. Dan di situ beliau ketika mendengar pribadi Rasulullah dan dakwah Rasulullah, beliau juga memeluk Islam. Dan ketika Rasulullah mendengar bahwa Raja Najasyi itu meninggal dunia, beliau melakukan sholat gaib dari tempat ini. Demikian Ustaz. Oke, Masya Allah. Dan tempat ini, masjid ini dibangun oleh Raja Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Jadi dulu kemungkinan besar Ustaz ini tidak ada bentuk masjid seperti ini ya, lapangan ya. Ada. Ini dibangun oleh Raja Umar bin Abdul Aziz untuk mengenang sejarah tersebut. Lalu dinisbatkan masjidnya kepada peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika sudah dibangun masjid, Ustaz, tidak mungkin tempat ini dijadikan tempat-tempat seperti toilet atau tempat-tempat yang tidak baik lah, istilahnya seperti itu. Itu tujuan utama sebenarnya dari dibangunnya masjid-masjid di tempat bersejarah di Makkah dan Madinah. Sholat yang enggak ya? Sekarang sih enggak, tapi dulu Iya sekarang enggak. Jadi sahabat, ini saya sudah terjawab rasa penasaran saya. Awalnya saya kepikiran sudah ada Masjid Nabawi, kenapa harus ada masjid lagi di sebelahnya? Nah, ternyata barusan penjelasan dari Ustadz Azam itu sudah sangat jelas bahwasannya sebenarnya di sini hanya digunakan untuk sholat Id oleh Rasulullah. Dan memang kalau sholat Id itu disunahkan di tanah yang lapang, sehingga tidak di dalam masjid ya Ustadz ya, seperti itu. Makanya Masjid Gumama ini bisa juga disebut Masjid Id atau Masjid Gumama atau Masjid Awad. Masya Allah. Boleh review Ustadz ke dekat ini? Ada tulisan atau apa? Ini Masya Allah. Ini bangunannya kayaknya unik banget ya. Ini dulu Ustaz, ini pesan penting buat para peziarah. Betul. Termasuk jamaah Isal Indonesia yang mempunyai kebiasaan nyoret-nyoret tempat-tempat bersejarah. Kita sampaikan dari tempat ini pesan penting buat para sahabat, para jamaah umrah ketika datang berziarah ke kota Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah, mendatangi tempat-tempat bersejarah, hindari mencoret-coret, mencoret-coret tempat bersejarah. Ini dulu sampai dibersihkan loh. Oh iya, ini tulisan-tulisan. Ini masih ada sisa-sisanya ini. Dia di sini nggak bisa nulis, malah ditulis di sininya. Karena di sini sudah diberi warna yang agak gelap dan tidak rata ya, sehingga tidak bisa menulis. Namun para jemaah masih memaksakan nulis di tempat-tempat kayak gini ya. Kan di pintu-pintunya dulu penuh dengan tulisan-tulisan. Iya, ini rata-rata yang menulis ini biasanya orang-orang India, Pakistan dan jamaah asal Indonesia. Kalau Madam Sherly sebelumnya sudah tahu nggak bahwa ada masjid seperti ini? Tahu, cuman nggak tahu kisahnya. Oh, kisahnya nggak tahu ya. Kali ini dicerahkan oleh Pak Ustadz Azam. Masya Allah. Jadi saya mengerti. Jadi kalau memang mau pergi ke tempat bersejarah itu harus ada
yang mengetahui sejarahnya ya, supaya nanti kita bisa tahu kisah-kisahnya. Oh, ini ada tulisannya juga ya. Al-Ghamamah. Tuh sahabat, bisa dilihat Masjid Al-Ghamamah, tuh tulisannya. Ini dari emas Ustaz? Bukan, apa ini? Kuningan aja nih kayaknya. Kuningan ya? Kuningan ya. Oh, Masya Biasanya Allah. ini dibuka sih sebelum adanya lockdown, dulu dibuka. Kadang sholat isya juga pernah dilakukan. Saya pernah sholat isya di sini. Walaupun di sini ada Masjid Nabawi, Oh. tapi Ini juga tetap kemarin-kemarin ya. Kemarin-kemarin sudah nggak dilakukan lagi. Iya benar-benar. Biasanya kalau di Mereka dibuka gitu, maksudnya hanya untuk itu aja gitu, udah ditutup. Oh, kiranya sudah dinonaktifkan Ustaz Iya. maksudnya. Ternyata masih dibuka ya. Dulu masih, karena saya sempat dulu hotel saya di sana dan saya nggak sempat untuk sholat, nggak kejar lah istilahnya kalau sholat di Masjidin Nabawi, kita masih sempat sholat di sini. Masya Allah, Masya Allah. Ini. Terima kasih Pak, Eh. mencerahkan. Betul. Saya tahu kisahnya. Mungkin sekalian Ustadz ini mumpung nanggung ini katanya ada masjid lagi. Ini masjid apa Ustadz? Kok unik Ini juga. Namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Oh. Jadi saya pernah membawa seorang ulama sufi besar. Oh. Beliau kemarin almarhum sudah. Beliau adalah Abah Uci atau Buya Uci Oh. dari Cilongok. Beliau menjelaskan secara detail tempat ini. Di sini disebutkan bahwa awal mula dibangunnya tempat ini adalah karena ingin, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau ada tempat-tempat bersejarah di Arab Saudi itu dibangun masjid, Ustaz. Kenapa? Agar menghindari dilakukannya perbuatan-perbuatan yang tercela, karena banyak orang-orang menggunakannya, bahkan banyak yang membangun tempat-tempat tersebut sebagai toilet, taman, tempat berpacaran kayak gitu. Iya. Kalau sudah dibangun masjid kan seperti seolah-olah sudah sakral kan. Jadi Betul. orang-orang tidak sembarangan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik kayak gitu. Ini dulu di sini ceritanya katanya di sini adalah rumah daripada sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Oh, ini rumahnya ya. Ini Masya Allah. Jadi rumahnya sekarang Tapi eh, ditutup seperti masjid sekarang. gitu ya. Ini sama nasibnya dengan sana, bahkan di sini lebih parah dulu. Dicoret-coret sampai ke pintu-pintunya, Ustaz. Jadi ini sahabat pelajaran ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi hal-hal yang mungkin kurang berfaedah ya. Bukan, jadi di sini ketika ada berziarah mereka menulis nama mereka dengan harapan ketika mereka tulis nama mereka di sini mereka akan mendapat jodoh, akan nyampe gitu. ke Saudi. Sebenarnya kalau kita menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah, ketika kita melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh, di setiap sudut kota Makkah dan Madinah itu tempatnya ijabah, mustajabah. Jadi kita tinggal berdoa saja kepada Allah, insya Allah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa-doanya. Tidak perlu melakukan sesuatu perbuatan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah dan para sahabat-sahabat dan juga para ulama-ulama kita. Masya Allah. Asli ya? Batu asli. Batu asli. Ini seperti batu-batuan yang ketika kita tadi dari Makkah atau dari Madinah di pertengahan jalan itu Iya. batu-batu hitam. Iya betul, kayak granit itu ya. Dan ini sahabat ya, benar sekali. Kalau kita tidak mengetahui sejarahnya, maka ini hanya masjid kecil saja Ustadz ya. Iya. Tapi kalau kita mengetahui bahwa ini adalah salah satu rumah, ada yang mengatakan salah satu rumah yang sekarang dijadikan masjid, yaitu rumah dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena Masya dulu Allah. Rasulullah rumahnya kan di sana. Jadi, Betul, di tempat sekarang dijadikan kuburan ya. Rasulullah itu dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Jadi takutnya ada orang-orang Yahudi yang siap menyerang. Di sini Sayyidina Abu Bakar sudah siap dengan pedangnya, Ustaz. Di situ Sayyidina Ali. Oh, yang di sebelah sana, ini yang putih ini Sayyidina Ali ya. Tapi Oke. tempat ini lebih tertutup. Kenapa? Karena dulu banyak orang-orang sekte lain ya. Syiah lah. Syiah ya. Saya sebutkan Syiah karena mereka sering datang ke sana melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin Berlebih-lebihan. dianggap, ya berlebih-lebihan. Betul. Jadi itu ditutup sekarang. Ini Masya Allah, sahabat nih sudah banyak ya Madam ya. Iya, insyaallah tabarakallah. Banyak pengetahuan tambahan buat kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat Ustaz. Ya sangat banyak banget, berarti banget. Terutama di saya gitu yang nggak tahu, nggak pengalaman yang masalah. Ini keberapa kali naik dari ke Madinah? Ke Madinah saya mungkin udah yang ke-6 kali. 6 kali. Cuman Tapi yang mendapat baru kali ini yang mendapatkan sangat detail banget sejarah-sejarahnya masjid ini.
Al-Gumamah ini ya. Iya, terima kasih Iya. Pak Oke. Ustaz. Mungkin terakhir Ustadz ya, doanya untuk para subscriber dan yang menonton video ini. Ya, buat sahabat Serli Banten dan juga Faiz Selamat, kita tetap ya dari Tanah Suci, para YouTuber itu selalu dalam video-videonya selalu mendoakan sahabat-sahabat semua, baik yang ada di Indonesia. Itu tujuan kita, doa-doa kita adalah semoga teman-teman semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menginjakkan kakinya di tanah di mana tanah ini pernah diinjak oleh kaki mulia Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma wasallam sholli dan alaihi para wasallam. sahabat-sahabatnya, bisa berziarah kepada sahabat-sahabat Rasulullah di kota Madinah Al-Munawwarah. Amin, amin. Yang mana sahabat-sahabat Rasulullah tersebut adalah orang-orang yang berjuang di awal-awal penegakan Islam. Kalau di Indonesia kita mengenal dengan ziarah 9 wali, di sini kita lebih wajib lagi berziarah kepada sahabat-sahabat Rasulullah, di mana mereka ini adalah orang-orang yang di awal-awal menegakkan bendera tauhid, Betul. mengibarkan bendera tauhid, dan mereka ini adalah orang-orang di mana ketika mereka berjuang dan syahid, anak-anak mereka menjadi yatim, istri-istri mereka menjadi janda, banyak orang tua kehilangan anaknya. Maka kita harus lebih dekat lagi, lebih jauh lagi mengenal sejarah Islam di kota Madinah Al-Munawwarah. Kita berdoa sama-sama semoga sahabat-sahabat subscriber semua Amin. bisa diberikan kesempatan untuk Amin, datang amin. melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah bersama orang-orang yang disayang. Itu saja, Amin. Ustaz. Amin. Oke, terima kasih ya. Doanya ya. Heeh. Amin. Oke, terima kasih sahabat-sahabati semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bisa kita amalkan. Minimal kita bisa tahu apa sih sejarah dari Masjid Gumamah dan Masjid Abu Bakar. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan silahkan mampir juga kepada channelnya Khairul Azam Al-Farisi dan juga Serli Banten. Insya Allah kita akan memberikan informasi-informasi terbaru khususnya dari daerah kota Mekah, Madinah, Taif, dan daerah yang ada di Arab Saudi. Dari kota Madinah saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.